Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan yaitu materi yang kemarin ya. Yaitu kali ini kita akan membahas yaitu catatan admin, yaitu dari nomor 13 sampai selesai kali ini ya teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum belajar kita lebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung ke nomor 13 ini ya teman-teman sekalian, yaitu dakwah. Di sini bagian dakwah yaitu clue-nya yang cocok untuk orang kafir yang tidak percaya hari akhir atau surga, neraka, alam kubur dan kebaikan. Itu dakwahnya dengan apa seperti ya. Nah, itu masuk kemarin. Silakan teman-teman baca lagi dakwah tentang Nabi Muhammad, yaitu ada dakwah bil hikmah, ada dakwah terhadap orang yang membangkang itu ya teman-teman sekalian. Terus ada zakat di sini, yaitu tadi kasusnya konsep zakat yang masih dipakai sesuai di Indonesia, yaitu zakat dan jizyah. Maksudnya zakat dan jizyah ini pada zaman Utsman berlaku zakat dan jizyah. Nah, mana yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia katanya opsinya ya. Ini ya teman-teman sekalian. Jadi opsinya itu ada zakat dan jizyah, zakat dan ganimah, jizyah dan usyur, yang lainnya lupa ya. Jadi di sini ada sumber pendapatan negara yaitu ganimah atau anfal, yaitu harta rampasan perang, kelebihan harta yang diperoleh dari perang atau selain perang, 1/5 dari perolehannya, per-5 ya. Kalau kharaj itu yaitu pajak bumi, tanah, bisa juga berarti hasil surat hijau atau SHGB ya. Terus ada jizyah yaitu kompensasi dari warga non-muslim, hanya ditarik untuk laki-laki dewasa dan yang merdeka saja, yaitu untuk menjamin keselamatan dan bebas dari wajib militer. Bisa juga diartikan sebagai pajak warga negara asing ya teman-teman sekalian. Terus ada usyur yaitu bea impor yang dikenakan pada setiap pedagang muslim 2,5%, yaitu non-muslim 5%. Kalau fa'i itu harta yang diperoleh dari musuh non-muslim tanpa peperangan secara sukarela, tanpa paksaan setelah membuat perjanjian dengan perintah Islam, yaitu merupakan kharaj dan usyur ya. Kalau nawaib yaitu pajak yang cukup besar untuk orang kaya dan masa darurat peperangan. Kalau amwal fadilah itu harta yang meninggal tanpa ahli waris ya. Jadi di sini di Indonesia ini yang diterapkan yaitu ada yang namanya, silakan teman-teman buka ya di sini ya. Kalau admin kemarin itu mendapatkan ini ya, kecuali ya kemarin ya. Nah, yang tidak ada. Ini yang dia dapat apa yang cocok di Indonesia ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman baca materi tersebut ya. Lanjut ke nomor 15 itu ada kitab tafsir ya. Ada di kitab tafsir mana penjelasan tentang Al-Misbah, Jalalain atau lain-lainnya, yaitu jenis tafsir dan contoh kitabnya. Terus di sini kita membahas yaitu tafsir bercorak lughawi, yaitu secara bahasa, nama kitab dan pengarangnya, yaitu fokus kepada bahasa, yaitu nahwu, shorof, dan kedudukan kalimat ayat contoh. At-Tibyah fi I'raf Abdul bin Husain Al-Akabari ya, Al-Kabbari ya penulisnya. Itu tafsir Al-Qur'an Karim, Al-Qur'anul Karim, dan Al-Misbah yaitu Quraisy Shihab. Sudah Al-Anwar At-Tazil wa Asrara At-Ta'wil ya Imam Baidawi. Sudah itu Maftihul Ghaib yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Sudah itu Isyaradul Al-Aqal Al-Salim ila Mazayul Kitabul Karim yaitu Abu Su'ud ya. Sudah Al-Kitab Imam Zamarkasi. Jadi di sini contoh nanti apa nama itu di ayat itu disajikan nama-nama kitabnya. Nah, nama-nama kitab tersebut masuk ke coraknya apa corak apa nama itu Jalalain apa seperti itu ya. Terus ada tafsir dengan kategori ar-ra'i, adalah tafsir dan penalaran ya, seperti Al-Anwar Al-Tanzili wa
wa asrara at-ta'wil yaitu Imam Baidawi, sudah itu Madarika al-Tanzil, wa haqaiq ya at-tanwil yaitu An-Nasa'i ya, sudah Al-Bahar al-Muhit fil tafsiri yaitu Abu Hayyan ya. Terus ada Jalalain yaitu Jalaluddin Mahalli ya. Jadi nanti disajikan buku-bukunya. Nah, jadi buku-buku tersebut nanti yang termasuk tafsir fikih apa betul. Itu yang termasuk itu termasuk tafsir apa, Jalalain apa ini ya. Jadi nanti buku-buku tafsir itu dijelaskan di situ. Nah, termasuk tafsir apa gitu ya. Teman-teman sudah menjawab seperti itu kalau kemarin. Terus ada pertanyaan tafsir al-Isyari yaitu menggabungkan unsur zahiriyah dan batiniyah, disebut juga tafsir usufi ya. Tafsir al-Tashturi Abu Muhammad Sal Ibnu Abdullah al-Tashturi ya. At-Tashturi yaitu Garibul Quran ya, wa Rahaibul Furqan yaitu Nizamuddin Al-Naisaburi yaitu ada Ruhul Ma'ani yaitu Al-Alusi, tafsir Ibnu Arabi, sudah itu ada Haikot Tafsir, Raisul Bayan fi Haikul Quran, yaitu banyak ya teman-teman sekalian. Seperti ini nanti coraknya kita disuruh pilih kemarin ya. Sudah itu ada termasuk bil adab ijma'i, fokus pada kaidah bahasa, mencari solusi. Itu ya teman-teman sekalian dari problematika masyarakat, mempertemukan dengan ilmu pengetahuan modern, yaitu tafsir Juz Amma, tafsir Al-Manar, Al-Maraghi ya. Ini sudah admin bahas di soal-soal sebelumnya, ada ini. Admin bahas secara utuh dengan soal ya. Ini admin membagi materinya lagi ya. Terus ada nomor 16 itu implementasi perjanjian Hudaybiyah. Ini juga sudah admin bahas. Kita memberi materinya kali ini ya. Langsung ke lebih fokus lagi ke materinya. Terus tidak akan berperang, maksudnya di sini selama 10 tahun. Aplikasinya dalam kehidupan sekarang seperti apa? Example-nya yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan lain-lain. Nanti ada perdebatan. Nah, Anda itu di situ untuk mendamaikan mereka, itu ya. Nah, di perjanjian Hudaybiyah ini sih ya. Perjanjian selama 10 tahun. Siapa yang datang dari kaum musyrikin kepada Nabi tanpa izin keluar harus dikembalikan ke Mekah. Sudah diperkenankan siapa saja di antara suku-suku Arab untuk mengikut perjanjian. Tahun ini Nabi Muhammad dan rombongannya diperkenankan memasuki Mekah, tetapi tahun depan dan dengan syarat hanya bermukim 3 hari tanpa membawa senjata. Terus perjanjian ini diikat di atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Itu ya teman-teman sekalian isi dari Hudaybiyah. Nanti teman-teman silakan mengimplementasikannya dalam kehidupan saat ini. Itu nanti pertanyaannya. Terus ada nomor 17 yaitu implementasi perjanjian Aqabah ya. Aqabah 1 kemarin masuk dan Aqabah 2 ya. Ada kesetiaan kepada Nabi Muhammad, rela mengorbankan harta dan jiwanya, kesediaan untuk menyebarkan agama Islam, tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan membunuh, dan tidak akan curang dan dusta. Ini implementasinya dalam kehidupan sekarang. Aqabah 1, kalau Aqabah 2 ini yaitu mendengar dan taat, berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang, beramal ma'ruf nahi mungkar, tidak berpengaruh mencela di jalan Allah, sudah melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Nah, jadi di sini yang pertama ini yaitu perjanjiannya tentang akidah ya. Terus sudah itu kalau yang kedua ini tentang bagaimana beramal soleh atau amal ma'ruf nahi mungkar. Terus ada yang untuk melindungi Nabi. Itu ya perbedaannya ya. Terus ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Ada dinasti Umayyah ya, masjid yang direnovasi ditampilkan fotonya ya. Jadi ini ya, Umayyah sudah itu Masjid Jami Al-Haq Aleppo. Ini yang direnovasi pada zaman dinasti Umayyah. Itu masjid yang ditampilkan. Ini juga ya. Banyak sekali yang ditampilkan nanti. Terus ada perkembangan ilmu pengetahuan. Pelajari tentang barid dan surtah, yaitu barid, pos, surtah itu polisi. Jadi nanti ada disajikan soal seperti itu ya. Kalau yang tabel seperti ini dinasti Abbasiyah yang kemarin admin sampaikan, sudah admin bikin soal ini. Kita membahas materinya ya.
Dan itu ada tabel dengan dinasti Umayyah, terus kita disuruh memilih mana yang sesuai. Baitul Mal, Baitul Hikmah dan sebagainya. Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, alat takaran timbangan. Kalau Abu Abbas As-Saffah itu mendirikan kota Baghdad. Itu ada uang sebagai alat jual beli. Kalau dinasti Abbasiyah itu pengembangan ilmu pengetahuan banyak dikembangkan. Kalau Umayyah itu di Kufah atau Damaskus, kalau ini Kufah, Anbar, Baghdad ya. Dinasti Abbasiyah ya, sudah itu ada menaklukkan Andalusia, Afrika, India. Kalau Abbasiyah itu menaklukkan Cina, Timur Besar yaitu Karte, Sicily dan India ya. Nah, sudah itu pembukaan hadis. Abbasiyah tidak, sudah itu gerakan terjemahan, Abbasiyah tidak ada. Terus Diwanul Kitabah, sekretaris negara. Kalau di Abbasiyah itu namanya Wizard ya. Tanfid dan Rafwid ya. Banyak sekali ya di sini ya. Silakan teman-teman membaca. Ya, yang paling itu tuh ada Kutubu Sita ya. Kalau yang di dinasti Umayyah itu ada Kutubu Sita. Ingat kita kitab pada zaman 6 kitab itu ya. Yaitu kalau di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yaitu ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi dan Al-Ghazali. Itu ya teman-teman sekalian. Terus ada Laila Majnun dan Abu Nawas kalau di Abbasiyah. Kalau di itu Laila Majnun ya, di apa nama itu di Umayyah ya. Nah, di itu perkembangan ilmu pengetahuannya. Kalau di Abbasiyah itu ada Madrasah Nizamiyah yang dinamakan. Nanti juga di perkembangan ilmu pengetahuannya silakan teman-teman buka lagi tentang dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Cuman 3 soal kemarin ya, itu yang masuk ya. Terus ayat tentang perkawinan. Ya, ini kemarin ayat tentang perkawinan masuk. Ini saya An-Nur 232 sampai 33. Itu ya. 2 ini ya. Maksudnya di sini nanti disajikan ada narasi tentang seorang. Nah, yang masuk ke dalam pilihan ayat itu apa? Seperti itu. Akan teman-teman baca ayat tentang perkawinan ini ya. Terus ada Ammul Huzni, yaitu tahun kesedihan, yaitu tahun ke-10 kenabian dan tahun 616 atau 616 Masehi atau Rajab ya, di bulan Rajab. Itu namanya Ammul Huzni ya. Terus ada hukum perbankan syariah. Nah, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Itu ya. Silakan teman-teman di sini misalkan kalau di Maliki itu misalnya membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Kalau Syafi'i itu membolehkan biaya-biaya secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Kalau Hanafi itu membolehkan membebankan biaya-biaya secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memegang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Terus ada Hanbali ya, berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga atau akan menambah nilai barang yang dijual. Ya, itu ya teman-teman, usul fikih. Masuk juga ya kemarinnya usul fikih ini tentang kebanyakan tafsir ya. Kalau usul fikih ini ya, banyak ya. Sudah itu Wali Songo, metode dakwah Sunan Kudus ya, masuk kemarin Sunan Kudus ya. Pendekatan struktural itu mengislamkan penguasa dan atau ikut ke dalam penilaian kekuasaan baru. Sudah itu pendekatan kultural menciptakan ruang budaya, akulturasi budaya. Sudah itu menciptakan gending, mas kumambang, mijil, syair, ketauhidan dan tuntunan. Nah, kemarin masuk ini. Sunan Kudus itu membuat seni dengan menciptakan apa seperti itu ya. Itu kemarin masuk ya. Jadi teman-teman yang Wali Songo ini tiap tahunnya masuk ya, dari tahun 2018, 19, tahun 2020 kemarin masuk juga ini. Yang pendekatan toleransi dengan menggunakan media Safi dan saat itu menjadi binatang terhormat umat Hindu. Nah, jadi Sunan Kudus ini bagaimana
cara membuat ini. Seperti itu ya. Sudah itu keteladanan Wali Songo ya. Keteladanan Wali Songo ini dakwah Sunan Kalijaga ya pada Bupati Semarang, yaitu meminta membuat beduk dalam mengajak orang sholat berjamaah dan di masjid, menyamar menjadi tukang penjual rumput dan mengajarkan zuhud kepada Sunan Pandanarang atau Bupati Semarang. Ini ada perdebatan ya, bagaimana cara Sunan Kalijaga itu mengajak seseorang itu untuk berlaku sifat zuhud itu ya, dengan metode apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga juga seperti itu. Terus Sunan Kalijaga itu mementaskan wayang untuk dakwah. Biasanya beliau menceritakan tentang apa pementasan wayangnya. Kalau wayang kulit Purwa dengan lakon Panokawan, yaitu Semar, Goreng, Petruk dan Bagong ya. Jadi di sini nanti implementasinya dalam kehidupan sehari-hari apa untuk saat ini seperti itu ya. Terus ada berkarya seperti Sunan Bonang, penerapannya seperti apa? Kalau Sunan Bonang itu ada namanya Suluk Wijil, Tembang Tambo Ati, Pupuh Het Boik Pan Bonang ya, kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu memasukkan nilai keislaman dalam pementasan wayang. Sudah itu Sunan Bonang berdakwah dengan seni. Kalau diterapkan di zaman sekarang bentuknya seperti apa? Ya masuk mulainya teman-teman sekalian. Sudah itu Suluk Wijil Sunan Bonang berisi tentang apa? Jika diterapkan dalam kehidupan sekarang, maka dengan cara opsinya menulis buku sastra bernuansa Islam. Saya pilih opsi yang ini. Jadi menurut jenis sastra Jawa yang ditulis dalam bentuk tembang yang berisi 104 bagian atau pupuh. Bagian pupuh yang ke-55 yaitu Sekar Ageng Aswalita ya. Yang ke-56 itu Mijil. Yang lain-lainnya yaitu Dendang Gula Sekar Aswalita. Yaitu menggambarkan suatu dialog antara seorang guru dengan muridnya yang bernama Wujil, seorang bajang yang diceritakan sebagai bekas budak dari Raja Majapahit. Sudah itu sebagai karya zaman peralihan Hindu ke Islam, mencerminkan hal-hal penggambaran kehidupan budaya, intelektual dan keagamaan di Jawa Timur yang sedang berada pada masa transisi religius dari kepercayaan Hindu beralih menuju kepercayaan Islam. Wujil adalah nama salah satu santri dari Sunan Bonang. Jadi di sini teman-teman sekalian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ini ya, yaitu menulis buku sastra bernuansa Islam seperti itu ya. Terus Turki Utsmani ya, Turki Utsmani ini masuk ya, didirikan oleh Utsman I yaitu Ghazi, Khalifah terbaik Muhammad II Al-Fatih, Khalifah terakhir Muhammad VI. Sudah itu runtuhnya karena deklarasi Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk ya. Sudah itu Islam kontemporer masuk ya teman-teman sekalian, Islam kontemporer. Sudah itu ada sodakoh, hibah dan hadiah. Ini kemarin banyak kita bingung ya. Sudah itu hukum yang di sini tentang ini masuk dalam sodakoh, hibah dan hadiah itu hukum Pak Amir yang menghadiahkan masjid kepada seorang ustadz. Padahal masjid itu digunakan untuk beribadah. Jika tanah adalah ikrar wakaf maka tidak boleh dialihkan fungsi. Bila dihibahkan asalkan tetap dipertahankan fungsinya. Boleh dijual dengan maksud diganti untuk menambah kelayakan dan menghindari mudarat. Tapi tetap harus berfungsi sebagai tujuan wakaf. Itu ya teman-teman sekalian. Terus ada Pak Amir memberikan sepeda kepada tetangganya. Kemudian sepeda itu digunakan untuk berjualan. Itu termasuk apa ya? Termasuk di sini hibah ya teman-teman. Yaitu wakaf jika bendanya kekal dan diikrarkan untuk wakaf. Penggunanya harus sesuai akad. Kalau hibah itu pemberian sukarela karena rasa kasih sayang ini ya teman-teman. Kalau hadiah itu pemberian karena prestasi. Kalau sedekah itu pemberian untuk membantu atau rasa belas kasih. Itu ya teman-teman kalian. Masuknya kalau kita memberi ke orang itu namanya menghibahkan ya. Terus mauhub lahu istilahnya hibah yaitu wahib, mauhub lahu, mauhub sudah itu zigat ya. Tajab kabul. Itu ya teman-teman ada 4 ya. Terus ayat tentang qada dan qadar ya. Silakan teman-teman baca Al-Qamar ayat 49, Al-Ahzab 38 dan juga Al-Hajj ayat 21 dan Al-Mursalat ayat 22. Banyak sekali ya teman-teman sekalian di sini ya. Silakan teman-teman baca dan di pause ya. Terus ada tentang takdir mu'allak apa mubram. Jadi kasus yang pengembala pergi ke desa sebelah untuk mencari rumput karena di desanya rumput kering. Yaitu termasuk takdir mu'allak ya, bisa dirubah dengan usaha dan doa. Kalau mubram itu tidak bisa dirubah ya. Berarti orang meninggal itu tidak bisa dirubah ya. Kemarin masuk ini teman-teman sudah bahas di soal-soal sebelumnya.
orang yang mencari rumput makanan untuk sapinya seperti itu, kambingnya di desa dia kering semua, namun dia menggunakan berikhtiar mencari, maka itu termasuk takdir mu'allaq, itu yang mana takdir ini teman-teman sekalian sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat ya ingin menyerang, terus di lembah itu terdapat penyakit, maka dia menyuruh apa namanya itu berpindah dari lembah tersebut. Namun ada teman-temannya, ada sahabat bilang ini sudah takdir Allah. Iya, memang sudah takdir Allah, tapi kita bisa merubahnya ke takdir yang lebih baik. Jadi dia merubahnya dengan doa dan berikhtiar mencari lembah yang tidak ada wabahnya, teman-teman sekalian. Terus ada hukum mukhtalaf, yaitu ikhtisan, masihul, ada maslahul marsalah ya, dan sebagainya. Ikhtisan ini dilarang oleh dan dibolehkan oleh karena, yaitu eksampelnya Imam Syafi'i melarang karena Imam Malik membolehkan karena ya, seperti itu ya. Kalau kemarin tuh ikhtisan ini yang melarangnya, ikhtisan ini kan tidak disetujui oleh Imam Syafi'i. Namun ada juga yang membolehkan, itu pendapat tentang ikhtisan ini ya. Kalau Imam Hanafi, Malik dan Hambali itu memperboleh karena meninggalkan perkara sulit, beralih ke perkara yang mudah, di mana hal itu adalah merupakan dasar dari agama. Yuridukumullahu bikumul yusra ya. Kalau Imam Syafi'i yaitu Syafi'i, Zahirah, Mu'tazilah dan Syiah tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah meminta sahabat melakukan ikhtisan. Dan karena sandaran yang digunakan adalah akal, tidak bisa membedakan antara yang alim dan yang jahil, dan semua orang akan melakukan ihsan, seperti itu takutnya, yaitu yang Imam Syafi'i lebih berhati-hati lagi. Terus golongan Zahiriyah, yaitu menolak paham tentang akal, itu menolak apa, yaitu istihsan, istihab, ijma, qiyas atau apa. Jadi ihtisannya ditolak atau Zahiriyah ya. Terus cara turunnya wahyu, yaitu cara turun wahyu itu dari malaikat Jibril, kecuali ya ini masuk kemarin ya, berupa ar-ru'yah as-sadiqiyah, yaitu mimpi yang benar, dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Terus ada yang kedua, itu berupa suatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi Muhammad tanpa beliau melihat. Terus ada berupa malaikat yang berwujud laki-laki, sudah itu berupa bunyi gemerincing lonceng, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau. Terus berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ya. Terus yang ketujuh itu berupa kalimullah, atau ucapan Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Itu ya teman-teman sekalian. Terus ada Asmaul Husna ya, Asmaul Husna kemarin masuk ya. Studi kasusnya seperti ini ya. Sifat yang berhubungan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Jadi studi kasusnya nanti kita itu memberi seperti itu ya. Nah, seperti ini ya di bawah ini ya. Terus ada soal Asmaul Husna, Roni saat Idul Adha dibagi daging kurban oleh tetangganya. Kemudian setelah itu Roni membawa buah-buahan kepada tetangga tersebut. Sikap Roni merujuk pada sifat Allah apa ya? Al-Adil, Ar-Razak, Asy-Syakur. Nah, kalau kemarin itu kita disuruh ada bencana, orang miskin, kita itu memberi kepada fakir miskin tersebut. Maka itu termasuk pengamalan Asmaul Husna apa, seperti itu ya. Terus ada sholat, yaitu jamak qashar ya, ini masuk kemarin teman-teman, jamak qashar ini ya. Sudah itu yang seperti ini ya. Pak Amin melakukan perjalanan jalur darat dari Jakarta ke Sriwijaya, kemudian ia melakukan sholat jamak qashar karena ini banyak pilihan tentang syarat-syarat jamak qashar. Jadi batas minimal jarak itu yaitu 2 marhala ya, atau 4 barid, 6 parsak, 48 mil, 85 km. Berjalan kaki itu 3 hari 3 malam. Dalam keadaan darurat atau mendesak, yaitu sakit, sedang berperang, yaitu dalam keadaan nusuk atau di padang Arafah dan Muzdalifah. Itu ya teman-teman sekalian, bisa di jamak qashar. Terus fi'il dan sholat ya, perbuatan dalam sholat itu ya. Terus siapa saja yang diberikan kelonggaran untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ya, masuk kemarin ya. Nanti sholat Jumat untuk anak laki-laki yang umur 7 tahun ini ya, masuk ya. Kalau yang sholat fardu itu tidak boleh ditinggalkan, hanya ada beberapa rukhsah atau keringan saja. Kalau yang
boleh tidak sholat Jumat itu ada perempuan, anak kecil, sakit yang memberatkan, musafir, hamba sahaya. Itu ya, tidak bisa. Maksudnya hamba sahaya ini hamba belum merdeka ya. Terus Ali mengajak anaknya sholat Jumat yang umur 7 tahun. Kemudian hari esoknya anak tersebut tidak ikut sholat Jumat. Hukum bagi anak tersebut adalah sunnah karena belum balik. Jadi tidak nemu referensinya kalau usia sudah 7 tahun hanya dianjurkan untuk mengajari atau mengajak sholat saja. Referensi yang paling mungkin adalah mubah ya, boleh-boleh saja karena anak kecil masih belum dikenai hukum. Kalau merujuk usul fikih maka haram karena hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau di sini saya kemarin pilih mubah teman-teman sekalian. Terus hadis tentang makmum masbuk ya dia telat ya. Sudah itu batasannya mendapat 1 rakaat adalah mendapat rukuk bersama imam. Kalau jangan tergesa-gesa terburu-buru mendatangi sholat. Jika terlewat maka sempurnakanlah. Ini ayatnya ya. Hadisnya ya maksudnya. Maaf ya. Terus ada tentang hikmah sholat berjamaah. Ya sebagai tiang agama mendapatkan pahala 27 derajat mendapatkan pahala. Namun di sini nanti kita dikasih tadi kasus seperti ini. Narasinya panjang ya. Terus ada dakwah Rasulullah. Akan teman membaca ini yang di atas ya. Mengirim surat ke seorang raja sampai masuk Islam termasuk dakwah apa? Kalau Rasulullah mengirim surat kepada Raja Negus atau Najasyi itu Habasyi atau Turki itu Raja Heraklius Romawi Bizantium atau Konstantinopel, Raja Kosarus II Persia, Raja Maukaukis Mesir itu ya yang pernah dikirim surat oleh Rasulullah SAW yaitu bil qalam ya dakwah itu ya. Sudah itu pesan dakwah Rasulullah, metode dakwah Rasulullah ini banyak ya, sembunyi-sembunyi, terang-terangan dengan uswatun hasanah, dengan hikmah, dengan persuasif dan inklusif, membangun masjid, mempersaudara muhajirin ansor, membangun peranata sosial dan pemerintah. Bil qalam ini ya dengan dengan pena ya, dengan surat tersebut. Banyak sekali ya teman-teman sekalian, dengan teman-teman baca ya. Ini ya, ada usaha memberi peringatan, sama kebaikan, tafsir, tafsilin, yaitu tafsir banyak ya. Jadi itu macam-macam dakwah, narasinya panjang nih teman. Yaitu ada narasinya tentang suku Quraisy, pertanyaannya dakwah Nabi Muhammad yang tepat apa? Dakwah dengan cara menasihati ya, bil hikmah, mauziah hasanah. Ini ya, kalau pardiah itu kepada orang lain, satu orang kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil. Kalau amma itu dengan media lisan. Kalau bil lisan itu dakwah melalui lisan ceramah. Sudah itu bil tadhwid, bil hikmah. Banyak ya di sini ya. Sudah itu metode dakwah berdasarkan ayat. Ya, silakan teman-teman baca ayat An-Nahl 125 ya. Tentang ada hikmah, maudi'ah hasanah dengan lisan dan tulisan sudah mujadalah. Itu ya metodenya dalam Quran. Nanti suruh teman-teman itu dalam nanti di ayat itu di garis bawahi ayat An-Nahl itu nanti teman-teman sebut itu termasuk dakwah metode dengan apa gitu ya. Sudah itu ada yang tentang penyebab Rasul setuju untuk hijrah. Ini ya, banyak sekali ya. Ada 6 ya. Silakan teman-teman baca. Ini masuk. Nah, ini adanya baiat dari umat Islam di Madinah, Aqabah 1 dan Aqabah 2. Ini saya pilih kemarin. Saya ingat ini yang masuk. Terus hijrah Nabi yang berhubungan dengan kaum Muhajirin. Silakan teman-teman buka. Sudah itu ada Al-Qur'an turun di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun. Kalau di Mekah itu 13 tahun, kalau di Madinah itu 10 tahun. Sudah itu pemikiran tokoh Abdul Wahab. Ini ya, sudah kita bahas kemarin. Abdul Wahab, silakan teman baca ini. Banyak sekali ya. Sudah itu karyanya. Sudah itu Sultan Muhammad II. Ini ya, di soal-soal admin yang kemarin sudah admin bikin ya. Terus sudah itu Rasid Ridho. Ini, sudah itu pemikiran Al-Iqbal. Muhammad Iqbal ini ya. Sudah itu ada Jamaluddin Al-Afghani masuk. Ini kalau Makiyah. Ini kemarin masuk satu soal ya. Perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Nanti ada bacaan ayatnya. Pilihannya. Mudah ya itu teman-teman sekalian. Cuman itu ya. Sudah itu ada Al-Quran yang dipalsukan orang kafir. Yaitu karya Musailam Al-Kadzab. Ini ya teman-teman. Silakan teman-teman buka, baca, dan di pause ya. Sudah itu ada tentang warisan. Warisan ini dikit ya teman-teman. Ini kita bahas secara eksplisit saja ya.
Nah, terus ya di sini kualitas hadis. Nah, yang mutawatir kemarin ya masuk itu ya. Nah, masyhur yaitu ada disediakan hadis lalu disuruh menentukan kualitasnya seperti itu nanti. Kalau hadis ini teman-teman, nanti hadis ini ya masuk ya. Nanti ada, silakan teman-teman pelajari dulu. Mutawatir itu minimal 4 rawi. Kalau ahad itu masyhur, aziz, gharib, gharib mutlak dan nisbi. Kalau sahih itu lizatihi, riwayatihi bagi dua ya. Kalau hasan itu periwayatnya kurang kuat, hafalannya kurang David. Kalau dhaif itu tidak sangat lemah ya. Jadi innamal a'malu binniyat termasuk hadis apa? Kemarin itu ya. Yaitu ada hadis man kadzaba alayya fal yatabawa miko adihi finnar. Kualitas hadisnya bagaimana? Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya di bukunya halaman 1 nomor 36 dan halaman 1 nomor 8. Terus ada kalau hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang tidak sahnya pernikahan jika tidak ada wali. Ingat, itu ada ya, yaitu yang diriwayatkan Al-Arabah kecuali An-Nasa'i. Hadis sahih menurut Abu Awwah yaitu Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kedudukannya hadisnya apa? Hadis mansur, gharib atau ahad. Jadi di sini kalau dari Aisyah hadis ini lemah tapi dikuatkan oleh beberapa perawi lain sehingga menjadi hasan li ghairihi. Jadi dia naik tingkat. Tidak bisa juga disebut dengan ahad masyhur karena diriwayatkan 4 orang rawi. Kalau dari Umar bin Khattab sanadnya sahih ya teman-teman. Jadi itu ada di sini perbedaan zakat dan pajak berdasarkan ya uhud min awalin sadaqah tutahiruhum wa yuzakkihim. Jadi itu ayatnya itu zakat untuk apa, pajak itu untuk apa, titik. Kalau saya kemarin itu perbedaan zakat dan pajak itu, kalau zakat itu untuk umat muslim, sedangkan pajak itu untuk seluruh rakyat di Indonesia. Kalau yang zakat itu untuk siapa, yaitu pajak itu untuk siapa, itu ya teman-teman, silakan teman-teman. Kalau zakat itu untuk semua umat muslim seperti itu. Kalau pajak itu diberikan kepada ditanggungkan oleh semua warga negara di suatu tempat tersebut. Itu kisah menjalani sebuah kisah nanti ada seperti apa nama itu? Ini kemarin masuk dalam kisah Wali Songo tadi ya. Terus mengartikan hadis tentang silaturahmi di garis bawahi artinya apa? Misal melapangkan rezeki. Yaitu Rasulullah akan memotong tangan Fatimah bila ia mencuri. Tindakan hadis dicontohkan di sekolah, itu ya. Itu sambung ayat dan hadis tanpa terjemah itu masuk ya teman-teman sekalian. Terus ada aliran Islam, gaya aliran yang memasukkan ayatnya anaknya atau belajar ke daerah Arab. Nah mungkin Salafi atau Wahabi ini ya masuk kemarin ada ya. Yaitu akikah dan kurban. Kenapa anak laki-laki 2 sedangkan perempuan 1? Sampelnya mengikuti dalil, yaitu mengikuti pembagian waris dan sebagainya. Awas terkecoh ya. Dalil yang benar adalah sahih, tapi ashabul wurudnya karena tradisi sosial bangsa Arab saat itu yang lebih berbahagia apabila mendapatkan anak laki-laki. Sementara dalil yang membolehkan laki-laki 1 ekor juga ada. Jadi lebih kepada rasa syukur ya teman-teman sekalian. Yaitu hadis tentang syarat dan hewan kurban ya kemarin masuk ya. Ini ya binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban itu yaitu yang buta lagi jelas butanya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas pincangnya, dan yang binatang yang kurus, kering dan tidak bersih. Itu dalam hadisnya teman-teman nanti. Di sini hadis ini saya ingat ditunjukkan mana yang termasuk hadis di atas ada termasuk apa. Jadi itu hadis tentang syarat hewan untuk dikurbankan. Sudah itu kriteria binatang yang tidak boleh digunakan dalam akikah. Ingat syarat hewan akikah itu harus kambing atau domba. Kambing 1 tahun lebih, domba 6 bulan lebih. Tidak cacat, buta, pincang atau sakit, tidak terlalu kurus seperti syarat dalam hewan kurbannya sama ya. Terus masjid, gambar masjid Cordoba dan Al-Aqsa ya ini ya teman-teman 2 ini ya. Masuk kemarin. Ya, ini kemarin itu 2 masih teman-teman silakan hafal dulu ini ya. Sudah itu analisis ayat. Analisis ayat itu memberikan pertanyaan yang jujur walaupun dia tahu kalau eksaksiannya itu akan dipidana. Kita disuruh memilih ayat yang mana
Ya, di sini ada 1 2 3 ya. An-Nisa 136, Al-Maidah ayat 8 dan An-Nahl ayat 105. Yaitu kalau yang pertama itu adalah walau untuk dirimu sendiri jangan mengikuti hawa nafsu, jangan memutarbalikkan fakta. Kalau An-Nisa itu, Al-Maidah itu jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum menjadikanmu tidak adil, itu ya. Kalau An-Nahl itu mengada-adakan kebohongan adalah orang yang tidak beriman. Terus nanti ayat tentang sikap sebagai pemimpin harus berlemah lembut, memanfaatkan dan bermusyawarah. Ya, itu kemarin keluar ya. Sudah itu khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat itu apabila tidak baca sholawat hukumnya apa? Ya, salat Jumat itu ingat ya. Khatib harus laki-laki, khatib memberikan khutbah harus suci dan hadis besar, hadis kecil. Kitab khatib harus suci dari najis, baik yang ada di badannya, pakaiannya maupun dalam tempatnya. Khatib harus menutup aurat. Ini banyak sekali ya. Rukunnya ini. Kalau tidak baca sholawat maka tidak sah. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka salat Jumat wajib diulang dan hukumnya tidak sah kalau tidak berselawat ya. Sudah itu yang masih ingat sholawa wala nawa wala sholah itu ya, itu di kitab-kitab klasik ada. Itu tadi jawaban yang pilih yang niatnya sholat Jumat tapi prakteknya sholat zuhur. Itu ya teman, makmum niat sholat Jumat tapi tidak dianggap Jumat karena prakteknya ia harus menyempurnakan dengan sholat zuhur, yaitu makmum sholat zuhur tapi awalnya ia berniat untuk sholat Jumat. Hal ini terjadi pada makmum yang tidak memenuhi batas standar minimal atau 1 rakaat bersamaan dengan imam Jumat. Itu ya teman-teman. Itu dakwah al-irsyadi, yaitu apa yang mereka lakukan untuk mengembangkan dakwahnya di bidang pendidikan. Saya jawab yaitu mereka mengirimkan orang untuk belajar di Timur Tengah, soalnya saya yang nggak tahu jawabannya. Kalau al-irsyadi itu dengan sekolah madrasahnya membagi 5 jenjang pendidikan, yaitu awaliyah, ibtidaiyah, tajziyah, mu'alimin, sudah itu takasus. Ini banyak sekali ya. Sesudah itu ada tentang ayat tentang keadilan tadi ya. Sudah itu ihsar kepada orang tua. Ihsar adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Terus ada juga di sini ya, teman-teman sekalian, puasa. Seorang kakek kurus dan mempunyai penyakit akut, itu boleh puasa apa tidak? Wajib puasa, tidak wajib puasa, tapi wajib fidyah. Tidak wajib puasa dan tidak wajib fidyah. Jadi dia itu wajib fidyah ya, teman-teman sekalian. Kalau di sini ada kakeknya, ini tabelnya silakan teman-teman. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman apa namanya itu belajar ini. Admin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kalian lulus. Amin, doakan dapat mudah dalam proses belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan komen di bawah ini materi apa yang kita pelajari untuk selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semangat untuk berjuang sekalian.